Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka yang percaya pada yang gaib dan mereka yang mendirikan sholat, dan dari apa yang kami anugerahkan kepada mereka, mereka dermakan. Inilah 3 tanda pada taraf yang pertama. Percaya pada yang gaib. Yang gaib ialah yang tidak dapat disaksikan oleh panca indera, tidak tampak oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, yaitu 2 indera yang utama dari kelima panca indera kita. Namun ia dapat dirasa adanya. Maka yang pertama sekali ialah percaya kepada Allah, zat yang menciptakan sekalian alam. Kemudian itu percaya akan adanya hari kemudian, yaitu kehidupan kekal yang sesudah dibangkitkan dari maut. Iman yang berarti percaya, yaitu hati yang terbukti dengan perbuatan yang diucapkan oleh lidah menjadi keyakinan hidup. Maka iman akan yang gaib itulah tanda pertama atau syarat pertama dari takwa tadi. Kita sudah sama tahu bahwa manusia itu 2 juga coraknya. Pertama, orang yang hanya percaya pada benda yang nyata dan tidak mengakui bahwa ada pula di balik kenyataan ini sesuatu yang lain. Mereka tidak percaya ada Allah atau malaikat, dan dengan sendirinya mereka tidak percaya akan ada lagi hidup akhirat itu. Bahkan terhadap adanya nyawa ataupun ruh, mereka tidak percaya. Orang yang seperti ini niscaya tidak akan dapat mengambil petunjuk dari Al-Quran. Bagi mereka, koran pembungkus gula sama saja dengan Al-Quran. Kedua, orang-orang yang percaya bahwa di balik benda yang tampak ini ada lagi hal-hal yang gaib. Bertambah banyak pengalaman dalam arena penghidupan. Bertambah mendalamlah kepercayaan mereka pada yang gaib itu. Kita kaum muslim yang telah hidup 14 abad sesudah wafatnya Rasulullah SAW dan keturunan-keturunan kita yang akan datang di belakang pun insya Allah bertambah lagi keimanan pada yang gaib itu karena kita tidak melihat wajah beliau. Itu pun termasuk iman pada yang gaib. Maka tersebutlah pada sebuah hadis yang dirawikan oleh Imam Ahmad, Ad-Darimi, Al-Baqawardi dan Ibnu Qani di dalam Majma'us Sahabah, dan ikut juga merawikan Imam Bukhari di dalam tarikhnya dan At-Tabrani dan Al-Hakim. Mereka meriwayatkan daripada Abi Jum'ah Al-Ansari. Qala qultu ya Rasulullahi hal min qaumin a'zama ajron minna aman nabika wattaba'naka. Qala ma yamna'ukum min zalika wa rasulullahi baina adhurikum ya'tikum bil wahyi minas samai bal qaumu ya'tuna min ba'dikum ya'tihim kitabullahi baina lawhaina fayu'minuna bi wa ya'maluna bima fihi ulaika azamu minkum ajron. Berkata dia, Abu Jum'ah Al-Ansari, aku bertanya, ya Rasulullah, adakah suatu kaum yang lebih besar pahalanya daripada kami, padahal kami beriman kepada engkau dan kami mengikuti akan engkau? Berkatalah beliau, apalah akan halangannya bagi kamu buat beriman kepadaku, sedangkan Rasulullah ada di hadapan kamu dan datang kepada kamu wahyu dari langit. Namun akan ada lagi suatu kaum yang akan datang sesudah kamu, datang kepada mereka kitab Allah yang ditulis di antara 2 luh. Maka mereka pun beriman kepadaku dan mereka amalkan apa yang tersebut di dalamnya. Mereka itu adalah lebih besar pahalanya daripada kamu. Dan mengeluarkan pula At-Tayasili, Imam Ahmad dan Bukhari di dalam tarikhnya atau Barani dan Al-Hakim. Mereka meriwayatkan daripada Abu Umamah Al-Baihili. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tuba liman roni wa amanabi wa tuba liman amanabi wa lam yaroni sab'a maratin. Berkata dia, Abu Umamah, bahwa berkata Rasulullah SAW, bahagialah bagi siapa yang melihat aku dan beriman kepadaku, dan bahagia pula lah bagi siapa yang beriman kepadaku, pahala dia tidak melihat aku 7 kali. Hadis ini dikuatkan lagi oleh yang dirawikan Imam Ahmad, Ibnu Hibban dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna rajulan qala ya Rasulullah tuba liman ra'aka wa amana bika, qala tuba liman roni wa amana bi wa tuba summa tuba liman amana bi wa lam yaroni. Bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW, bahagialah bagi siapa yang melihat engkau dan beriman kepada engkau. Beliau pun menjawab, bahagialah bagi siapa yang melihat aku dan beriman kepadaku, dan berbahagialah bagi siapa yang beriman kepadaku, padahal dia tidak melihat aku. Kita tidak melihat wajah beliau, bagi kita beliau adalah gaib. Kita hanya mendengar berita dan sejarah beliau atau bekas-bekas tempat beliau hidup di Mekah. Tetapi bagi setengah orang yang beriman, demikian cintanya kepada Rasulullah sehingga dia merasa seakan-akan Rasulullah itu tetap hidup. Bahkan kadang-kadang titik air matanya karena terkenang akan Rasulullah dan ingin hendak menjadi umatnya yang baik dan patuh, ingin mengerjakan sunnahnya dan memberikan segenap hidup untuk melanjutkan agamanya. Maka orang seperti ini pun termasuk orang yang mendalam keimanannya pada yang gaib. Maka keimanan pada yang gaib dengan sendirinya diturutinya dengan mendirikan sholat. Tegasnya, kalau mulut telah tegas mengatakan iman kepada Allah, malaikat, hari kemudian Rasul yang tidak pernah dilihat dengan mata, maka bila panggilan sholat datang, bila azan telah terdengar, dia pun bangkit untuk mendirikan sholat. Karena hubungan di antara pengakuan hati dan mulut tidak mungkin putus dengan perbuatan. Waktu datang panggilan sholat, itulah ujian yang sangat tepat buat mengukur iman kita. Adakah tergerak hati ketika mendengar azan? Atau timbulkah malas atau seakan-akan tidak tahu? Kelak kita akan sampai ke ayat 45 dari surah ini, yang ditegaskan di sana memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tetapi dijelaskan lagi bahwa sholat itu amat berat, kecuali bagi orang yang khusyuk hatinya. Dan kita akan bertemu lagi di dalam surah At-Toha 132 yang menyuruh kita mendidik anak istri untuk sholat dan memperkuat kesabaran di dalam mengerjakannya. Sebab cobaan mengerjakan sholat itu banyak pula. Maka jika waktu sholat telah datang dan kita tidak genser atau tidak peduli, tandanya iman belum ada. Tandanya tidak ada kepatuhan dan ketaatan, dan itu diujikan kepada kita 5 kali sehari semalam. Kadang-kadang saat kita sedang asik mengobrol, kadang-kadang sedang asik berapat. Bagaimanakah rasanya pada waktu itu? Kalau tidak ada getarnya ke dalam hati, tandanya seluruh yang kita mintakan kepada Allah telah percuma belaka. Petunjuk yang kita harapkan tidaklah akan masuk ke dalam hati kita. Sebab al-imanu qaulun fahuwa idza yazidu wa yanqusu. Iman ialah kata dan perbuatan. Lantaran itu ia bisa bertambah dan bisa kurang. Salat itu bukan semata dikerjakan. Di dalam Al-Quran atau di dalam hadis tidak pernah tersebut suruhan mengerjakan salat, melainkan mendirikan salat. Tandanya salat itu wajib dikerjakan dengan kesadaran, bukan sebagai mesin yang bergerak saja. Dalam hal yang menarik hati lagi ialah 27 kali lipat pahala salat berjamaah daripada salat sendiri. Sehingga orang yang berumah dekat masjid atau langgar salatnya di masjid lebih diutamakan daripada salatnya menyendiri di rumah. Bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa jiran masjid hendaklah sholat di masjid.
Nanti pun akan berjumpa kita dengan ayat 38 dari surah Asy-Syura, surah ke-42, bahwa mukmin sejati itu ialah yang segera mengabulkan panggilan Allah lalu sholat, dan segala urusan mereka musyawarahkan di antara mereka. Tandanya sholat itu pun hendaklah menimbulkan masyarakat yang baik dan musyawarah yang baik pula. Keterangan tentang salat akan berkali-kali berjumpa dalam Al-Quran kelak. Dan setelah mereka membuktikan iman dengan salat, mereka pun mendermakan rezeki yang diberikan Allah kepada mereka. Itulah tingkat ketiga atau syarat ketiga dari pengakuan iman. Di tingkat pertama, percaya pada yang gaib. Sedangkan kepercayaan pada yang gaib dibuktikan dengan sholat sebagai hatinya dihadapkannya kepada Allah yang diimaninya. Maka dengan kesukaan memberi, berderma, bersedekah, membantu, dan menolong, imannya telah dibuktikannya pula kepada masyarakat. Orang mukmin tidak mungkin hidup nafsi-nafsi dalam dunia. Orang mukmin tidak mungkin menjadi budak dari benda sehingga dia lebih mencintai benda pemberian Allah itu daripada sama manusia. Orang yang mukmin apabila dia ada kemampuan karena imannya, sangatlah dia percaya bahwa dia hanya saluran saja dari Allah untuk membantu hamba Allah yang lemah.